betul-betul benar. Nggak ada lagi ya. Sebenarnya memang pilihan. Amin. Tiga sektor yang paling berdampak di dalam COVID ini secara nasional ya adalah transportasi dan pergudangan. Kenapa transport? Karena adanya PSBB, pergerakan orang dibatasi. Ya, pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, hotel, ya, restoran, sangat terdampak. Ketiga adalah perdagangan besar eceran reparasi mobil dan motor. Ini ada kaitannya antara transportasi dengan reparasi mobil dan motor. Nah, inilah tiga sektor secara nasional yang sangat terdampak. Bapak Ibu juga pasti merasakan gimana dengan adanya PSBB orang tidak bisa mobile, ya. Pengalaman saya tidak bisa kembali ke home base saya, Jakarta, selama hampir 5 bulan dan lebaran di Surabaya. Alhamdulillah, karena kenapa tidak bisa untuk mobile dan pulang kembali ke Jakarta dengan menggunakan jalur, bisa merasakan ini. Nah, kemudian di sektor di wilayah Jawa Timur sendiri, tiga sektor yang paling berdampak apa? Sama dengan nasional adalah transportasi dan pergudangan. Jadi transportasi itu berdampak secara nasional maupun secara wilayah di Jawa Timur. Yang terbesar terdampak adalah pertambangan dan penggalian. Jadi ini data dari laporan bulanan yang disampaikan. Nomor satu adalah bagaimana bisa bertahan, maka OJK mengeluarkan aturan untuk menunda penerapan Basel 3. Ya, ini mungkin terlalu hebat pemerintah. Sektor UMKM lah yang bisa mendorong dan mengungkit perekonomian. Ya. Jadi sasarannya alhamdulillah tercapai. Jadi dari UMKM sendiri 49,4 triliun di perbankan dan non UMKM-nya 37 triliun. Ya. Itu pemulihan ekonomi nasional. Nah, di penyaluran kredit PEN di Jawa Timur oleh Himbara, bank-bank pemerintah dan juga BPD mencapai 528.000 debitur dengan outstanding 22,6 triliun. Jawa Timur termasuk banyak, nomor 2 ke nomor 3 se-Indonesia. Nah, segmennya terbanyak adalah UMKM. Setelah itu baru non-UMKM. Jadi alhamdulillah untuk penyaluran kredit PEN ini bisa sesuai dengan target, sesuai dengan tujuannya. Siapa yang disasar adalah UM. OJK bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan juga Bank BPD Jatim, kita berhasil melakukan kick off untuk program kejar atau satu rekening satu pelajar. Kick off dibuka oleh Bu Gubernur di bulan Oktober. Kita berhasil membuka dari sisi perbankan, berhasil melakukan pembukaan untuk 30.000 rekening, ya. Terus total sampai saat ini ada 48 juta rekening simple, simpanan pelajar, rekening pelajar. Dan BPD Jatim memperoleh penghargaan sebagai BPD terbaik dalam pengumpulan rekening simpanan pelajar. Menjadi fokus OJK. Yang pertama adalah mengenai perpanjangan relaksasi kredit. Diperpanjang 1 tahun sampai 2022. Oke. Tadi tujuannya sudah jelas ya, untuk bantu UMKM. Kedua, membantu untuk mengakselerasi roda perekonomian daerah. Fokus ke depan. Yang ketiga,
meningkatkan optimalisasi peran industri keuangan. Melalui apa? Melalui dukungan untuk usaha padat karya yang memiliki multiplier efek yang tinggi. Keempat, mempercepat ekosistem digital ekonomi dan keuangan terintegrasi. Ini lebih ke reformasi di OJK, jadi reformasi di sektor industri keuangan non-bank dan pasar modal. Yang kelima adalah penguatan pengawasan terintegrasi. Dampak yang paling berasa di daerah adalah, sorry Pak, yang sebelah kiri, yang 1, 2, 3. Yang legal hanya bisa mengakses 3. 9 kalau kita pakai tagline-nya di sini. Kamera, berarti kamera pada saat dia akan pinjam plus KTP. Mikrofon, dia ngomong karena dia juga nanti dihubungi. Location, dia harus, si fintechnya harus tahu dia lokasinya ada di mana. 3. Kemudian yang tadi Pak, kalau fintech ilegal, tadi pasti dia akan akses kontak, sebarin kontak, segala macam. Ya. Kemudian gimana kita bisa menghambat mereka? Salah satu cara kalau begitu pinjam, begitu buang nomornya. Loh, pertanyaannya, Bapak Ibu berhubungan dengan sesuatu yang ilegal. Apakah ada kewajiban untuk bayar? Gak ada. Yang paling ya, makanya risikonya kalau ilegal itu berarti nomor Bapak Ibu akan di-share, nomor teman-temannya akan gampangnya buang nomornya. Ini kalau saya, pendapat pribadi ya. Baik, terima kasih Pak Eka. Pak Budi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya masih ngos-ngosan, mohon maaf sebesar-besarnya tadi saya sesuai menurut Pak Eka sebelumnya dari menilai, saya mempersepsikan bahwa teman-teman PES di Jawa Timur sangat kooperatif, dan saya pikir satu frekuensi dengan kita untuk sama-sama ya melawan pandemi ini, dampak pandemi dan kemudian pemulihan ekonomi. Jadi sekali lagi saya apresiasi teman-teman, tidak kurang asal saya, meskipun tidak pernah ketemu langsung, tidak pernah ada jarak khusus karena COVID ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman di media gathering ini. 9 tahun OJK mengabdi untuk berbakti untuk negeri. Kami merasa bahwa selama ini kerjasama dengan PES telah sangat baik di Jawa Timur, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan tugas dengan baik di dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan dan juga edukasi dan perlindungan konsumen. Ke depan melalui acara ini saya minta kita tetap bekerjasama, kita tingkatkan sama-sama pemahaman di antara kita, antara OJK dengan media massa di Jawa Timur, dan kemudian juga kita sama-sama bahu-membahu untuk melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga kemudian kita bisa sama-sama mendewasakan terutama pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko menggunakan jasa keuangan, dan kemudian juga sama-sama membangun optimisme buat masyarakat Jawa Timur supaya kita bisa bertahan melalui pandemi ini dan kemudian melakukan pemulihan ekonomi. Tanda-tanda sudah banyak bahwa kita bergerak ke arah yang benar, bergerak ke arah yang positif. Kami mohon dukungan media massa semua supaya kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur.